Kalau orang puasa ada makanan tapi dia tahan untuk makan. Orang kelaparan pengen makan, makanannya nggak ada. Namanya kelaparan. Nah makanya orang kelaparan itu sakit. Seperti nggak usah kelaparan deh. Orang telat makan saja bisa menyebabkan penyakit mah. Kenapa demikian? Karena menurut ilmu kedokteran itu kalau perut lapar maka yang namanya sinyal hormonal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan permisa di rumah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi pada acara Sori Aja. Di mana Sori Aja berarti sore ini remaja Indonesia saja. Dalam acara ini tidak lain berisi siraman rohani kepada seluruh sahabat di seluruh tanah air. Dan kali ini kita mengundang penceramah kondang. Beliau tidak lain adalah Bapak Haji Rhoma Irama. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kira-kira topik apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini Pak Haji? Insya Allah puasa itu sehat. Puasa itu sehat. Baiklah para pemirsa, kita lihat dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa, hadirin dan hadirat yang berbahagia, bahwa puasa itu sehat ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sumu tasihhu. Kata Nabi, berpuasalah kamu sekalian, pasti kamu akan sehat. World Health Organization Experts Committee, yaitu para ahli, para pakar daripada organisasi kesehatan dunia, membuat satu definisi bahwa yang namanya sehat itu adalah keseimbangan yang optimal antara fisik, psikis, dan sosial ekonomi. Nah jadi kriteria definisi daripada sehat itu menurut para pakar daripada WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu keseimbangan antara sehat badan, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Nah artinya kalau manusia sehat badannya saja, tetapi ekonomi dan rohaninya tidak sehat, ini belum dikatakan standar sehat. Begitu juga kalau sehat rohaninya, badannya tidak sehat, ekonominya tidak sehat, juga tidak bisa dikatakan orang sehat. Begitu juga yang ekonominya sehat, ekonominya kuat, tapi badannya sakit, jiwanya sakit, ini pun orang sakit. Nah ternyata sehat dalam 3 aspek kehidupan itu, inilah yang bisa diwujudkan, bisa dicapai hanya dengan berpuasa. Nah ternyata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Puasalah kamu dan kamu akan sehat. Ternyata bukan hanya sehat badan, tetapi sehat dalam 3 aspek kehidupan tadi. Mari kita lihat satu persatu. Bahwa puasa itu membuat badan kita sehat. Nabi mengatakan, al-batnu aslud da'i wal himyatu aslud dawa. Bahwa perut itu gudang penyakit. Dan berpuasa adalah aslinya obat. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, al-ma'idatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa. Makanan itu sumber penyakit, dan berpantang berpuasa itu adalah rajanya obat.
Kenapa demikian? Ternyata menurut ilmu kesehatan, orang yang berpuasa artinya mengosongkan perut daripada makanan. Ini membuat mekanisme perut, pencernaan makanan berhenti. Artinya sistem pencernaan makanan, metabolisme tubuh diistirahatkan. Nah, apa yang terjadi? Itu di dalam kekosongan perut maka terjadilah pergantian sel-sel dari sel yang mati diganti dengan sel-sel yang baru. Dan di sana terjadi juga pembakaran. Nah, sebagaimana Ramadan ya. Ramadan itu artinya panas. Apa? Panas. Ramadan itu artinya panas, membakar. Nah, ternyata Ramadan ini memang mampu membakar dosa-dosa. Nah, di dalam ilmu kesehatan, Ramadan mampu membakar dengan puasa tadi lemak-lemak dan kemudian racun-racun sisa-sisa makanan yang terdapat dalam tubuh itu dibakar ya. Kelebihan kolesterol misalnya ini dibakar dengan puasa tadi, maka terjadi suatu oksidasi, pembakaran dalam tubuh. Nah, dengan pembakaran lemak kemudian kolesterol ini, maka lemak yang memang banyak menimbulkan macam-macam penyakit terbakar oleh puasa tadi. Maka lenyaplah lemak, lenyaplah kelebihan kolesterol, yang inilah membuat manusia menjadi sehat ya. Nah, makanya orang berpuasa sama orang kelaparan ini nggak sama. Kalau orang puasa ada makanan tapi dia tahan untuk makan. Orang kelaparan pengen makan, makanannya nggak ada. Namanya kelaparan. Nah, makanya orang kelaparan itu sakit. Seperti nggak usah kelaparan deh. Orang telat makan saja bisa menyebabkan penyakit mah. Kenapa demikian? Karena menurut ilmu kedokteran itu kalau perut lapar, maka yang namanya sinyal hormonal pada otak ini mengeluarkan perintah ya kepada perut. Perut lapar ini, keluarkan enzim dan keluarkan asam HCl, asam lambung. Nah, maka apa gunanya enzim-enzim ini? Untuk pelumas makanan, dan asam lambung itu untuk menghancurkan makanan sehingga membantu pencernaan perut ini supaya kerjanya lebih ringan ya. Nah, kalau orang kelaparan atau orang telat makan, pada saat dia lapar terjadilah perintah hormonal ya. Maka keluarlah yang namanya enzim sama asam lambung, asam HCl ini. Nah, tapi makanan nggak masuk. Karena orang tadi lupa makan, terlalu sibuk bekerja, atau orang tadi kelaparan, nggak ada yang dimakan. Asam keluar, asam lambung keluar. Nah, karena nggak ada makanan, akhirnya asam ini merusak dinding-dinding lambung. Yang namanya asam ini tajam sekali. Jangankan perut kita, itu dinding tembok saja. Ya. Kalau kita siram cuka, siram asam itu hancur itu, ya, leleh. Nah, begitu juga perut yang kena asam HCl tadi, ya. Dia akan kena sakit. Makanya orang telat makan atau kelaparan dia sakit mah. Berbeda dengan orang yang berpuasa. Makanya saya katakan pada periode yang lalu, niat itu adalah salah satu unsur yang paling mendasar daripada sahnya puasa. Tanpa niat tidak sah puasa. Nah, ternyata niat ini pun membawa satu dampak kepada kesehatan tadi, sisi kesehatan. Orang kalau niat puasa kemudian lapar, maka sistem saraf tadi tidak memerintahkan kepada enzim dan asam HCl untuk keluar. Kata perut saya lapar, tapi kata otak oke, kamu lapar. Enzim sama asam HCl nggak perlu keluar, jangan keluar. Karena apa? Tidak akan ada makanan masuk. Kenapa? Sudah diprogram bahwa kita sedang berpuasa. Makanan tidak ada, enzim dan asam HCl tidak keluar, sehingga perut tidak luka. Oleh karena itu orang berpuasa tidak sakit, beda dengan orang yang tidak niat puasa. Maka ini niat puasa itu penting sekali ya. Nah, kemudian ternyata konsepsi kesehatan sebelum dunia barat mengenal konsepsi diet misalnya ya. Itu Islam 1400 tahun yang lalu telah menyatakan ini. Seperti Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan
berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Nah, jadi di dalam berbuka puasa ini implementasinya. Nah, kadang-kadang orang puasa menjadi sakit. Oh, jangan puasa deh. Kenapa? Sakit. Ya. Buktinya gua habis puasa, waduh, gua meriang, astagfirullahaladzim, buang-buang air ya. Ada yang kena penyakit mah, yang jadi kambing hitam Ramadannya, puasanya. Padahal dia cara berbukanya khususnya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Petunjuk Al-Quran mengatakan kuwakulu washrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan terlalu banyak. Kata Nabi, nahnu qaumun la na'kulu illa anju' wa idza akalna la numli'u nafsana minat ta'am. Kita adalah satu kaum yang hanya makan apabila kita lapar. Dan apabila kita makan, kita adalah kaum yang tidak memenuhi perut kita dengan makanan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, konsepsi sehat dalam berbuka ini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai bangsa manusia, makanlah apa-apa yang di bumi ini yang halal tapi yang baik. Bukan sekedar halal saja, tapi juga yang baik. Nah, ini coba kita lihat kebanyakan dari kita. Banyak yang menyimpang dari konsepsi Allah, dari ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya pada bulan Ramadan pada sakit. Yang salah siapa? Orangnya. Diri sendiri, ya. Nah, coba kita lihat misalnya ya. Kata Allah, kata Nabi,